Saya kagum dengan Tuhan ya. Tuhan itu pakai semua kalangan. Kalau baca di Alkitab tuh ada orang-orang sederhana yang namanya nggak tercatat. Ada orang, pernah dengar cerita Naaman yang sakit kusta disembuhkan? Ya. Bagaimana dia bisa disembuhkan? Dia datang kepada Nabi Elisa, ya, muridnya Elia, ya. Ya, memang mirip ya, Elia, Elisa, ya. Tapi bagaimana dia bisa datang ke Nabi Elisa? Dapat informasi dari mana? Dari hambanya. Hambanya siapa? Ya, hambanya yang pembantu istri. Istri dari siapa? Istri siapa itu? Jadi hamba ini bekerja di rumah Naaman. Naaman punya istri, punya pembantu, itu tawanan orang Israel. Nggak disebut namanya. Tapi dia bilang sama nyonyanya, sekiranya tuanku datang ke sana, nanti dia bisa sembuh. Nah, lalu Naaman datang ke sana. Dia lapor dulu sama rajanya, karena Naaman itu kan panglima perang dari kerajaan atau tentara orang Aram. Ya, jadi dia datang dulu, rajanya kasih surat pengantar. Ya. Dan akhirnya singkat cerita Naaman sampai ketemu Elisa, lalu disuruh mandi, ya, di Sungai Yordan. Lalu dia merasa, kok jauh-jauh aku datang cuma disuruh nyemplung aja ya, mandi 7 kali, orangnya juga nggak nongol gitu kan. Lalu sungainya kotor, ya. Lebih baik di tempat saya aja. Nah, lalu ada para bawahannya, nggak disebut namanya. Dia bilang, tuanku, jika disuruh yang lebih sulit, tuanku kan pasti mau kan, karena mau sembuh kan. Apalagi cuma yang sederhana kayak begitu. Nurut aja katanya. Lalu Naaman nurut, dia nyemplung 7 kali, kayak membenamkan dirinya, lalu kulitnya pahir, sembuh dari kustanya. Ya. Dan tidak hanya sembuh, Alkitab bilang kulitnya menjadi seperti kulit bayi. Ini belajar banyak ya, ketika Tuhan menyembuhkan, tuntas plus bonus. Jadi kadang-kadang kita misalnya sakit itu ya, didoakan, gimana? Udah mendingan gitu, udah puji Tuhan gitu. Sebenarnya mendingan tuh belum ada apa-apanya. Ya, janji Tuhan mesti sembuh total plus bonus lagi. Mestinya begitu. Ya. Contoh lain misalnya di Alkitab, waktu 5.000 orang laki-laki plus wanita plus anak-anak ikut Tuhan Yesus retreat, mau disuruh pulang takut kelaparan di tengah jalan nanti pingsan. Lalu ada 5 roti, 2 ikan dikumpulkan, didoakan, dibagi. Semuanya makan sampai kenyang, ada sisanya berapa? 12 bakul. Sudah kenyang, ada bonus lagi. Itu yang terjadi di Alkitab. Dan Tuhan pakai semua orang yang mau. Tadi pembantu yang kerja di rumah Naaman, nggak ada namanya. Lalu pegawai-pegawai atau bawahannya Naaman, nggak disebut namanya. Tapi mereka tuh punya peranan sehingga Naaman bisa sembuh. Memang kuasa Tuhan bekerja lewat Nabi Elisa, tapi bagaimana Naaman bisa sampai ke Nabi Elisa? Ada orang yang Tuhan pakai. Jadi masing-masing kita tuh Tuhan bisa pakai, tanpa nama kita harus disebut. Jadi ketua panitia, jadi pendeta misalnya, nggak harus disebut. Mending mana disebut nggak dipakai Tuhan, atau nggak disebut tapi dipakai Tuhan? Nah, sebenarnya yang dipakai Tuhan lebih poinnya di sana, gitu. Ya. Karena kalau kita dipakai Tuhan, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Dia mengajarkan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi kalau dia ngajarin, pasti dia sendiri memenuhi itu. Makanya 5 roti 2 ikan
yang dikumpulkan dari seorang anak itu kan, ada seorang anak makan siangnya kan. Waktu itu kan Tuhan bilang kita harus beri mereka makan nih. Terus murid-murid bilang, kas nggak cukup. Cuma mungkin 200.000 barangkali kan. 200 dinar ya, nggak cukup. Lalu Tuhan tanya, kamu punya apa? Di sini ada 5 roti 2 ikan. Ayo dikumpulkan ya, didoain, dibagi-bagi, kenyang semua. Sisanya dikumpulin ada berapa? 12 bakul. Siapa yang dapat 12 bakul itu? Nah, kenapa murid? Karena 12 dipikir gitu ya. Nah, Alkitab tidak mencatat itu. Bahkan lebih tepat, 12 bakul itu pasti balik kepada anak itu yang memberikan 5 roti 2 ikan. Memang gak ditulis, tapi prinsip Alkitab yang Yesus ajarkan, berilah maka kamu akan diberi. Jadi waktu anak itu memberikan rotinya, semua sudah kenyang termasuk dia, dibalikin lagi sama Tuhan itu dan lebih. Itu prinsip di Alkitab. Simon Petrus waktu itu perahunya dipinjam sama Yesus untuk sebagai mimbar dia ngajar banyak orang. Setelah dia ngajar, dia bilang sama Simon Petrus, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Kenapa disuruh menangkap ikan? Karena pekerjaan Simon adalah nelayan, menangkap ikan. Dan sudah kerja keras semalaman, gak ada hasilnya. Lalu Tuhan pinjam perahunya, Tuhan tidak pernah berhutang. Waktu dia bayar, itu berlipat-lipat kali ganda. Apa yang dia bayar? Simon, kamu nelayan. Oke, sekarang pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Simon protes sebenarnya, Tuhan ini udah kerja keras gak ada hasilnya. Tapi karena engkau yang nyuruh, aku mau taat. Waktu dia lakukan, 2 perahu penuh ikan hampir tenggelam saking penuhnya. Nah, itu prinsip di Alkitab. Sekali lagi, Tuhan pakai banyak orang. Memang Alkitab Perjanjian Baru yang menulis sebagian besar itu Paulus, itu orang pinter, orang sekolah. Memang Tuhan pakai dia. Tapi jangan lupa murid-murid Yesus orang-orang sederhana, nelayan, ya orang-orang biasa. Jadi Tuhan pakai semua orang. Nah sekarang bagaimana? Ada yang dari muda, bahkan dari sebelum lahir itu sudah didedikasikan buat Tuhan. Contohnya Nabi Samuel. Nabi Samuel itu dari perutnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan, dari perut ibunya waktu dia masih di kandungan. Bahkan sebelum lahir, ibunya sudah nazar, Tuhan kalau kau berikan aku 1 aja anak laki-laki, aku akan kembalikan kepada engkau untuk melayani engkau seumur hidupnya. Itu perjuangan yang berat loh. Nah, ibu-ibu yang punya anak, apalagi udah punya cucu, ngerti pasti ya, sayangnya sama anak. Apalagi kalau sekian lama gak punya anak, lalu diberi 1. Seringkali dalam banyak keluarga, nggak semua sih, di sini sih nggak ada ya. Tapi kalau cuma punya anak 1, itu jadi raja di rumahnya itu. Ya. Ada bahayanya anak itu nggak terdidik dengan baik, karena semua yang dia minta orang tuanya kasih saking sayangnya. Poinnya adalah sangat sayang. Pasti Hana tuh sangat sayang. Sudah sekian lama mandul, kok tiba-tiba dikasih anak. Lalu dia jagai dengan baik. Ketika sudah cerai susu, sudah disapi, dia bawa kepada Nabi, kepada Imam Eli, dan dia bilang, ini anak yang kujanjikan. Seumur hidupnya terserah kepada Tuhan. Itu bukan kayak zaman sekarang loh, ada handphone ya, kapan saja bisa kontak. Itu zaman dulu. Ditinggalin anaknya itu, dan dia dengan hati pedih mungkin dia pulang. Bisa bayangkan yang ibu-ibu yang punya anak kayak seperti apa. Saya dulu waktu kecil sering sakit, dan ibu saya berpikir umur saya nggak akan panjang. Jadi paling banyak saya punya foto waktu kecil. Setidaknya setahun sekali itu saya dibawa foto studio, supaya kalau saya udah nggak ada, ibu saya bisa lihat ini anak saya dulu. Sakit-sakitan terus. Zaman dulu kalau foto di studio,
Black and white, nggak boleh bergerak. Tahan napas, diem gitu. Kalau bergerak gambarnya kabur. Itu zaman dulu. Misalnya banyak putus, ini umur berapa nih? Umur setahun. Ini umur berapa nih? Umur 2 tahun, umur 3 tahun. Ada semua. Itu saking sayangnya ibu kepada anak. Coba bayangkan bagaimana Hana itu. Ya. Lalu ketika di rumah, dia bikin baju imam, baju efod. Itu baju yang dipakai pelayan Tuhan, imam Tuhan. Dia buat dalam bentuk kecil. Pasti dia bayangkan anaknya kira-kira sebesar apa, dia jahit. Sementara dia jahit, dia doa, dia ingat Tuhan, ini anak yang kau janjikan, yang aku janjikan untuk melayani engkau. Air matanya mungkin menetes ke itu kain baju efodnya itu. Lalu dia bawa ketemu anaknya, ini apa kabar ya? Terus dipakaikan, aduh ganteng sekali ya. Aduh anak mama luar biasa. Mungkin dia peluk, dia gendong, tak berapa lama. Memuaskan kerinduannya itu. Ya. Waktu saya kuliah di Bandung, setelah lulus SMA saya kuliah di Bandung. Itu kalau saya pulang, ya awalnya sih seminggu sekali, nggak tahan juga, banyak tugas, akhirnya sebulan sekali. Itu kalau saya pulang, ibu saya itu senang sekali, dibuatin macem-macem, terus disuruh main piano dong gitu. Padahal udah kuliah, apalagi dia masih kecil, dipercayakan di tempat di mana Imam Eli itu punya anak-anak nggak benar sebenarnya. Kalau kita orang tua kan pasti ingin memberi yang terbaik buat anak-anak kita, kita jagain, betul kan? Ini dia lepaskan di situ karena dia udah janji sama Tuhan. Dia pulang lagi, dan waktu dia berikan Samuel itu untuk melayani Tuhan, Alkitab berkata Tuhan kasih Hana 5 anak lagi. Tuhan tidak pernah berhutang. Dan dia pakai dari anak yang masih belum lahir sampai yang sudah lanjut usianya, ada di Alkitab. Tuhan pakai semua orang. Gak harus namanya ada, gak harus dikenal. Yang penting dikenal Tuhan, itu yang paling penting. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita melayani, ya jangan pilih-pilih. Selama bisa, boleh layani. Gak perlu kita melihat sesuatu yang wah saya mau di tempat yang wah dulu baru mau melayani, atau baru mau ke gereja kalau tempatnya bagus. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Bandung, keluarga saya bertobat, dilayani satu pelayanan, dan orang tua saya bertobat kenal Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Datang kebaktian harus naik angkot. Pada masa itu nggak ada yang pakai AC, sampai Celilitan, terminal bus Celilitan yang sekarang jadi PGC, lalu harus naik bus, busnya nggak ada yang AC zaman dulu, penuh. Nah, datang ke sana haus mencari Tuhan, tempatnya nggak pakai AC, kita lumayan nih, ada AC, ada musik bagus. Selama ada kesempatan kita bisa berbakti, manfaatkan dengan baik. Selama bisa melayani, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Presiden Trump tahu usianya berapa? 70-an tuh. 70 lebih masih jadi presiden. Ya? Prabowo juga enggak. Itu pelajaran luar biasa loh. Cuma ngomong itu agak gak enak ya. Orang mikir politik, mungkin nanti butuh berapa tahun buat bisa cerita itulah. Tapi buat saya itu luar biasa. Ketika Tuhan menjawab doa kan dia pakai banyak orang. Dia gak selalu pakai pendeta dan sebagainya. Di Alkitab juga begitu, Tuhan pakai banyak orang. Bidan-bidan Mesir itu Tuhan pakai untuk menolong supaya bayi-bayi yang lahir gak dibunuh. Orang Mesir. Jadi Prabowo masuk jadi Menhan, lalu siapa sangka kemudian dia jadi presiden. Kan hebat loh ya. 100 hari pemerintahan dia, angka kepuasan itu 80,9%. Gak pernah ada presiden seperti itu. Jokowi waktu baru naik, angka kepuasannya kalau nggak salah 60-an, saya lupa.
Kemudian karena naikin BBM turun langsung jadi 50-an. Nah, Prabowo 100 hari pertama 80,9%. Yang sedikit aja berkoar-koar, bikin rame. Tapi hasil survei bilang 80,9% orang puas. Dan itu artinya negeri ini stabil. Dari luar mau invest itu jadi banyak. Saya percaya itu karena kuasa doa, dan jangan pernah berhenti berdoa untuk negeri ini. Ya, berapapun usia kita, mungkin belum tentu semua akan nikmati datang ke IKN, tapi kan ada anak cucu kita, keponakan kita, untuk bisa nikmati. Kita doakan terus, karena yang untung juga kita. Ya, negeri ini makin berkembang. Kita tidak ngomong politik pro dan kontranya, tapi kita berdoa karena firman Tuhan ngajarkan kalau negeri kita ini aman, stabil, kita juga menikmati hasil. Sekarang baru makan siang gratis, yang udah ribut kemana-mana. Tahu nggak, itu puluhan negara di seluruh dunia terapkan itu dan berhasil. Kita masih awal. Saya kemarin lihat di TV, salah satu negara yang nyaman itu Swiss, tapi memang biaya hidup tinggi di sana. Tapi di negeri itu sekolah sudah disuplai semua, kesehatan disuplai, rata-rata penghasilan luar biasa. Memang kan banyak orang nabung simpan di Swiss. Nah, kita belum sampai di situ, tapi kita berdoa negeri ini makmur, itu janji Tuhan. Ya, jangan pusingkan soal ribut politiknya, tapi berdoa. Udah percaya doa, waktu pemilu pilkada coblos dalam tuntunan Tuhan. Menang siapapun kita tahu itu dari Tuhan. Kita doakan terus dan itu aman. Amin.